Shalom, salam merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Kita bersyukur Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saat teduh pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Kris Muntu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala rahmat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur buat kemerdekaan yang sudah diraih selama 77 tahun Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Indonesia adalah dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi semua kami yang akan mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan memulai hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema, pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
doa kami pada pagi hari ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Besar pasti terjadi. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Haleluya. Oh Yesus, sembah Kau Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Indonesia di dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Ya Bashanda, Irara Bashande, Irara Bashanda. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Saat yang terindah adalah saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat kami duduk diam, kami memuji, menyembah dan dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan menjadi rema kekuatan bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Setiap hati yang mendengar Tuhan diberkati, dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami siap dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam kemerdekaan, senang jumpa lagi dalam suasana merah putih dikibarkan di seluruh Nusantara, menggambarkan betapa ketika darah itu tercurah, maka negeri ini akan diputihkan, diampuni oleh Tuhan, dipulihkan, akan mengalami pemulihan cepat dan bangkit lebih kuat dalam anugerah Tuhan. Baik saudaraku, saya akan bacakan dari Roma 6 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayat ini dimulai dengan
ungkapan syukur kepada Allah, dan ini ditutup dengan tanda seru. Artinya ini sebuah himbauan yang kuat yang mestinya terjadi di dalam kehidupan setiap kita, bahkan keluarga kita, jemaat Tuhan dan seluruh Nusantara. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa dahulu memang kamu hamba dosa. Apapun keadaan kita di masa lalu, sebejat serusak apapun di masa lalu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan dalam peristiwa Paskah di mana Yesus menderita, mati dan bangkit. Di sanalah terungkap bahwa kemurahan hati Allah yang diberikan kepada kita, padahal kita tidak pantas untuk menerimanya. Ingat Roma 3:23 juga 6:23 bahwa semua orang sudah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu maut. Artinya mari sadar sesadar-sadarnya kan anugerah Tuhan sajalah maka kita ada, saudaraku. Maka jangan pernah lupakan, kalaulah kita sudah menjadi umat Tuhan, maka kita sadar bahwa kita ditopang oleh kasih karunia. Dan walau tidak layak, kita saat ini sudah menerimanya. Mari kita syukuri Tuhan. Nah, itu bicara tentang dahulu. Tapi diharapkan setelah kita sadar bahwa ditopang oleh anugerah, kalimat lanjut berkata, sekarang kamu dengan segenap hati telah, ya berarti sudah terlaksana nih, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, kalimat ini kan menegaskan kalau kita benar menerima anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus, maka sebagai umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas kerajaan. Apa itu? Amanat agung. Ya, karena semua kita kalau sudah diselamatkan hendaknya menjadi tangan penyelamat. Kalau kita sudah dimerdekakan hendaknya kita menjadi tangan kemerdekaan agar orang lain juga mengalami kemerdekaan sebagaimana kita ada, ya. Diharapkan setiap kita yang sudah mendapatkan kepastian kemerdekaan, kalimat ini menegaskan satu, relakan dirimu untuk diajar, dimuridkan. Karena hanya murid Kristus yang akan siap mengangkat panji kerajaan. Semakin Tuhan dimuliakan, akan semakin jiwa yang percaya kepada Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Harapannya adalah tidak hidup dengan masa lalu. Ya, dulu boleh saja hamba dosa karena ada jaminan kemerdekaan, karena kita juga menempatkan diri sebagai keteladanan, sebagai garam dan terang, maka orang lain juga akan semakin mengalami kemerdekaan dalam Kristus Yesus Tuhan, ya. Jadi kalimat kedua, kita harus rela dimuridkan, rendah hatilah supaya semakin banyak pemahaman firman, sebab pemahaman firman yang ada pada kita itulah firman yang adalah Tuhan, itulah yang akan berkuasa, yang akan terus bekerja, yang akan melepaskan kita dari berbagai keterikatan, ya. Yang kedua kan tidak hanya kita rendah hati untuk dimuridkan, tapi memang di segala bidang akan muncul try and error, ya. Kita akan terus belajar untuk mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jangan kecil hati, walaupun kadang-kadang kita bisa saja kecewa dengan diri sendiri. Aku inginnya seperti yang Tuhan mau. Aku ingin cepat berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami transisi yang berat, percayalah anugerah Tuhan akan tetap bekerja. Karena firman Tuhan pun berkata, andaikan pun jatuh, tidak akan tergeletak. Tuhan akan mengulurkan tangan dan mengangkat kita kembali. Mari tetap jadi pejuang iman. Mari tetap punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bangga. Karena kita dulu hamba dosa. Anugerah Tuhan yang memerdekakan itu membuat kita diperlengkapi, membuat kita mengalami kelepasan di segala bidang. Ketika kita coba melakukannya, memang tidak seketika sempurna, tapi percayalah tangan Tuhan akan diulurkan untuk mengangkat kita kembali. Maka sambut tangan Tuhan agar kita disempurnakan dalam perjalanan iman. Nah, ayat 18-nya dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini dia, saudaraku. Kalau sampai kita terus belajar taat, maka ada gambaran tentang kemerdekaan utuh, ya, dari dosa. Karena kita mengalami kemerdekaan secara menyeluruh, maka besar kemungkinan kita menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Artinya apapun yang Tuhan mau, kita akan diberi anugerah untuk hidup di dalamnya, mengerjakannya, sehingga ada pancaran kemuliaan dalam kehidupan setiap kita. Memang kemudian muncul pertanyaan, gimana sih konkretnya sehingga aku benar dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran?
Sebenarnya saudara-saudara ada proses yang dalam bahasa Yunaninya itu metanoia dan metamorfosa. Firman yang adalah Tuhan, yang juga dimengerti sebagai pikiran Tuhan. Kalau saja engkau rindu akan sabda dan sabda memasuki hidup Anda, maka kuasa firman kerja ya akan memetanoia. Apa sih metanoia? Metanoia adalah pencabutan sisi buruk dari pikiran manusia. Mungkin sudah terlampau banyak informasi yang salah, pohon-pohon liar di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita menghargai sabda, ya tadi yang dikatakan pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, itu pikiran Tuhan akan membuat terjadi perubahan. Mau tidak mau, cara berpikir harus berubah. Kalau di pikiran kita statis, gaya hidup statis. Kalau di pikiran kita misalnya judi, gaya hidup judi akan muncul. Kalau di pikiran kita najis, pantas kenajisan juga yang akan terus mewarnai kehidupan setiap kita. Pastikan pengajaran itu ya yang adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan ternyata itulah pikiran Tuhan yang harus memasuki hidup kita. Jadi mau nggak mau harus terjadi proses cuci otak. Dari sebutan lain saya mengatakan ini kudeta pikiran. Ya, pikiran Tuhan masuk dalam diri kita, maka pikiran manusia ditumbangkan. Itu perubahan paradigma. Ya, karena tidak mungkin terjadi transformasi hidup kalau tidak dimulai dengan transformasi pikiran. Tadi yang saya berikan contoh, kalau di otakmu najis, pantas gaya najis, hidup itu yang kau jalani. Tapi kalau pikiran Kristus, kebenaran Tuhan masuk dalam diri kita, kita mulai mampu berpikir seperti Allah berpikir. Ya, dan kemerdekaan itu tidak sia-sia, karena pengorbanan Tuhan yang begitu hebat melalui karya salib, itu ternyata menjadi sangat berharga. Terbukti kemerdekaan kita bisa menjadi contoh teladan dan berkat bagi orang lain. Indahnya setiap Kristen yang benar-benar mengarahkan diri untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya tambahkan saja ini untuk memotivasi setiap kita ya. Di ayat 22 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ada diulang nih setelah yang kedua. Setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Ya, apa sih hasilnya? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, apa sih akibatnya? Kita akan dibuat oleh Tuhan terkondisi untuk bisa hidup kudus. Kata kudus ini kan khusus. Artinya, mari kita buat hidup ini diarahkan untuk Tuhan semakin dimuliakan, dikhususkan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatu sepertinya engkau lakukan untuk Tuhan. Studi termotivasi untuk Tuhan, karir kerja termotivasi untuk Tuhan, bisnis investasi termotivasi untuk Tuhan. Kalau saja semua termotivasi untuk Tuhan, pasti yang terbaik yang akan dipersembahkan, dan pantas ada pencapaian luar biasa yang membuat orang terperangah dan berkata, memang beda anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ternyata Roh Kudus leluasa bekerja. Proses pengudusan yang membuat kita mengarahkan diri untuk khusus bagi Tuhan, maka di segala bidang hidup kita mampu berprestasi, kita mampu menjadi garam dan terang, kita mampu menjadi suratan yang terbuka dan bisa menjelaskan bahwa Allah yang kusembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Ya, mari pastikan kita dilepaskan dari berbagai keterikatan. Mari pastikan kita lepas dari kuasa dosa. Karena ayat 23-nya mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, kasih karunia anugerah yang datang dari Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah Anda di saat Indonesia mengibarkan merah putih tanda kemerdekaan. Kita berkata bahwa Tuhan itu baik karena darahnya sudah tercurah dan ia merelakan diri menjalani proses jalan salib via dolorosa dengan 10 siksa dan dia tidak pernah menghentikannya. Pantas kepastian kemerdekaan itu sampai kepada kita semua. Berbahagialah Anda yang menghormati pengorbanan Kristus Yesus, dan gak percuma ketika kita merayakan kemerdekaan di saat yang sama kita boleh taruh tangan di dada dan berkata, Tuhan terima kasih karena karya salibmu,
karena Engkau meneteskan darah-Mu, maka aku mendapatkan kepastian akan kemerdekaan. Aku bahkan diberi kemampuan untuk mengkhususkan hidup bagi Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Tadi ada kalimat yang mengatakan ya, baik di ayat 22 dan juga 23 ya, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini kan dimaknai sebagai sorga, saudaraku. Dan orang suka berkata, nggak usah mikir jauh-jauh, sorga kan nanti kelak. No, fisik sorga memang belum, tapi atmosfer sorga itu sudah. Mari pastikan orang yang dimerdekakan sebagai umat kerajaan, dia hidup di bumi dengan suasana sorgawi. Sehingga hadirat Tuhan dinyatakan, kalau Tuhan hadir, mujizat itu pasti. Berbahagialah setiap Kristen yang benar mengalami kemerdekaan, dan di sanalah dia akan melihat, enggak percuma aku percaya kepada Tuhan, karena mujizatnya itu sudah menanti setiap langkah, setiap waktu di segala bidang, dan aku akan semakin bangga bahwa Tuhan itu setia. Dia penolong yang tidak akan pernah gagal, pembela yang luar biasa yang membuat aku semakin mantap menyerahkan hidup ini bagi Tuhan. Terpujilah Bapakku, dalam nama Yesus Kristus, biarlah kemerdekaan itu menjadi bagian dari kehidupan Anda, karena dari pihak Tuhan Sang Juru Selamat itu pasti. Gak ada kata moga-moga. Dari pihak Tuhan itu pasti. Mari dari pihak kita juga mengatakan, ya Tuhan, akan kulakukan, akan kuhidupi, karena aku hidup tidak sekedar percaya, aku yakin kepadamu Tuhan. Sepenuh percaya, yakin itu sepenuh percaya. Iman tak tergoncangkan, tangguh menghadapi badai hidup sebesar apapun. Anda akan mampu menaklukkannya. Merdeka bersama Tuhan, karena kemenangan, kemuliaan, bahkan mujizat menanti kehidupan setiap Anda, baik pribadi, keluarga, dan di segala bidang aktivitas hidup. Tuhan siap membuktikannya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat di mana kami merayakan kemerdekaan, dan di seluruh dunia bendera kebangsaan yang menandakan bahwa Engkaulah sang penjamin kemerdekaan adalah merah putih. Merah melambangkan darah yang tercurah. Putih menggambarkan orang yang disucikan, dikuduskan, dan mendapatkan kepastian kemerdekaan utuh mencakup tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, panca indera. Biarlah setiap kekasih yang tersambung pada program ini mendengar sabdamu, bahwa kami umat yang sangat mensyukuri Allah dalam nama Yesus Kristus, karena anugerah Tuhan sudah berlaku bagi setiap kami. Dan kami pun berdoa untuk kekasih lain yang juga sedang merayakan kemerdekaan, agar tidak hanya merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi merayakan kemerdekaan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi keluarga besarnya, karena kepastian selamat yang benar memerdekakan di kolong langit dalam sejarah kehidupan hanya Sang Almasih, Sang Juru Selamat, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau yang memutarkan sabda dan menyempurnakan kehadiran. Terima kasih Bapakku, dan kini nyatakan berkat rasuli untuk kami menerima, menikmati, dan membagikannya kemanapun kami pergi. Kini kalau Engkau ada di sana, Engkau tersambung pada program ini, relakan kedua tangan terangkat tinggi, dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai keluar masukmu, mengokohkan langkah-langkah kehidupanmu, sehingga sempurnalah kasih, kuasa, rencana, dan karyanya. Engkau hidup dalam kemenangan, kemuliaan, keberkatan, dan limpah, namun tidak pernah lupa hidup dalam kesaksian yang memenangkan jiwa hingga saat kedatangan Tuhan dan kau jumpa dengannya selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.